Seorang wanita dilaporkan telah hilang. Ia terakhir kali terlihat di tempat dia bekerja di lahan perkebunan miliknya. Apa sebenarnya yang terjadi pada wanita itu? Bagaimana investigasi pihak berwajib sampai bisa menemukan orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut? Nantinya kasus ini terpecahkan dan pelaku bisa ditangkap karena sebatang pohon. Mari kita telusuri kisahnya. Jika kamu menyukai topik kasus kriminal nyata, channel ini sengaja dibuat untuk kamu. Maka jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Charlotte dan Fred Graby adalah sepasang suami istri yang tinggal di kawasan perkebunan mereka yang luas di daerah Marshall, Clark County, Illinois, Amerika Serikat. Perkebunan milik mereka tersebut berada di dekat Sungai Wabash, yang merupakan sebuah sungai yang akan menjadi titik balik dari kasus ini nantinya. Charlotte Graby lahir di Sullivan County, Indiana pada 30 Januari 1942. Ia merupakan putri dari Melvin dan Margaret Gore. Charlotte telah kehilangan ibunya sejak usia 7 tahun. Pada usia 15 tahun, Charlotte bertemu dan menjalin asmara dengan Fred Graby yang kala itu berumur 18 tahun. Fred Graby sendiri lahir pada 2 Juni 1939 di Westerhout, negara bagian Indiana juga. Ibu dan ayahnya adalah Ines dan Chester Graby. Sebelum menikah, Fred bekerja di pertambangan batu bara dan pengeboran minyak bumi. Ia juga memiliki toko yang menjual alat-alat pertanian. Pada tahun 1957, Charlotte hamil, kemudian mereka pun menikah. Kurang dari setahun setelah menikah, Charlotte pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Jeffrey Leon. Kemudian melahirkan anak perempuan setahun selanjutnya yang mereka namai Jenny. Fred Graby mempunyai sifat yang temperamen dan juga suka selingkuh. Ia dikatakan sering marah ketika berada di rumah tanpa alasan yang jelas. Pernah suatu waktu, Fred melakukan kekerasan pada Jeffrey menggunakan spek truk pick-up sampai dilarikan ke rumah sakit. Suatu hari di saat usia pernikahan mereka masih 4 tahun, Charlotte memergoki suaminya, Fred, berselingkuh. Dan karena kejadian itu, Charlotte pun menceraikan Fred. Selang 1 tahun kemudian, mungkin karena pertimbangan anak-anak mereka, Charlotte dan Fred akhirnya pun rujuk kembali. Bisa jadi juga Charlotte berharap bahwa Fred akan berubah dari sifat buruknya. Pada tahun 1974, ayah Charlotte meninggal dan Charlotte pun mendapatkan warisan tanah perkebunan yang luas. Suami istri itu pun lalu mengelola tanah perkebunan itu, yang kemudian membuat hidup mereka serba berkecukupan. Mereka juga membangun sebuah rumah besar dan indah di area perkebunan milik mereka tersebut. Pada tahap ini, sepertinya Fred tidak sepenuhnya berubah dari tabiat buruknya yang suka berselingkuh. Karena pada tahun 1981, Fred lagi-lagi ketahuan serong dengan bartender berumur 24 tahun bernama Vicky Jane McAllister. Sebagai seorang istri yang pernah dilukai hatinya oleh Fred beberapa tahun yang lalu, kali ini ia merasa sudah cukup dan dengan tekad bulat memutuskan bercerai untuk kedua kalinya dengan Fred. Charlotte pun mengusir Fred dari rumah. Semenjak itu, mereka pun sudah tidak tinggal bersama lagi, sampai proses perceraian mereka selesai diurus, di mana Charlotte dan anak-anaknya tinggal di rumah utama mereka, sementara Fred pindah ke rumah kabin kecil yang letaknya masih dalam properti perkebunan mereka tersebut. Dan disinilah awal mula tragedi itu bermula. Pada pagi 24 Juli 1981, Charlotte pergi bekerja ke area perkebunan kedelai milik mereka.
Namun sampai sore ia belum kembali juga ke rumah. Kedua anak mereka pun menyusul ke perkebunan kedelai. Namun yang mereka temukan hanyalah makan siang Charlotte yang belum disentuh, dompet, dan obat migrenya. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun akhirnya melaporkan kehilangan ibu mereka ke kantor polisi Clark County, yang merupakan kantor polisi terdekat. Pihak berwajib pun melakukan investigasi terhadap laporan kehilangan Charlotte. Seperti kasus-kasus kriminal pada umumnya, bahwa orang yang pertama kali ditanyai atau dicurigai adalah orang terdekat dengan korban. Dalam hal ini, Fred adalah orang pertama yang dipanggil dan ditanyai soal menghilangnya Charlotte. Fred mengatakan kepada penyidik, ia terakhir kali melihat istrinya saat Charlotte pergi masuk ke jalan tol antar negara bagian, menuju Indiana menggunakan kendaraan miliknya. Menurut cerita versi Fred, hari itu ia dan Charlotte bertengkar hebat dekat gudang peralatan pertanian milik mereka. Setelah mengalami pertengkaran yang sengit, Charlotte kemudian menaiki mobil Ford berwarna hijau miliknya dan terus melaju masuk ke jalan tol antar negara bagian arah Indiana. Sementara Fred mengatakan ia sempat mengejar mobil istrinya tersebut namun tidak berhasil. Apa yang diceritakan Fred tersebut tidak sesuai dengan pengakuan seorang saksi, tetangga yang sempat ditanyai penyidik. Saksi menjelaskan bahwa ia melihat orang yang ada di dalam mobil Ford yang diceritakan Fred bukanlah sosok yang terlihat seperti Charlotte. Karena menurutnya sosok tersebut terlihat memiliki rambut pirang keriting dan pendek, bukan seperti rambut Charlotte yang berwarna hitam dan lurus bergelombang. Investigasi pun terus dilakukan pihak berwajib dan saat tim penyidik menemukan safe deposit box milik Charlotte di sebuah bank lokal, mereka menemukan sebuah catatan yang ditulis Charlotte. Di dalam tulisannya, Charlotte mengatakan ia sangat takut dengan Fred. Ia juga menuliskan bahwa dia takut akan dilenyapkan oleh Fred karena gugatan perceraian yang ia ajukan. Meskipun kelihatannya banyak hal-hal mencurigakan terhadap pengakuan Fred dan penemuan di TKP, tapi kasus ini akhirnya menemui jalan buntu dan menjadi dingin. Yang salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya tubuh Charlotte yang ditemukan. Di sisi lain, Jeffrey dan Jenny tidak mau menyerah begitu saja untuk terus menemukan ibu yang mereka cintai. Mereka mengumumkan akan memberikan hadiah sebesar 25.000 US dollar atau lebih kurang 69.000 US dollar nilai saat ini setelah dihitung inflasi kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan ibu mereka. Dan setelah 3 tahun berlalu tanpa tanda-tanda penemuan Charlotte, Jeffrey dan Jenny akhirnya menyewa jasa detektif swasta bernama Charles Pearson. Charles Pearson pun mulai melakukan penyelidikannya. Pertama-tama ia menemui selingkuhan Fred dulu, yaitu Vicky Jane McAllister. Dari penyelidikannya terhadap Vicky, ia menemukan fakta bahwa ada indikasi Vicky mengetahui apa yang telah terjadi pada Charlotte. Pada investigasi lebih mendalam, akhirnya Vicky pun bersedia bersaksi melawan Fred dan akan menceritakan rahasia di balik menghilangnya Charlotte. Vicky nanti akan diberikan jaminan keamanan penuh oleh negara, akan diberikan juga identitas baru dan tentu saja akan mendapat hadiah 25.000 US dollar. Alasan Vicky setuju untuk menceritakan semuanya dan bersaksi nanti di pengadilan adalah karena Vicky ternyata sudah sakit hati karena dikhianati juga oleh Fred, di mana ia mengaku ditinggalkan oleh Fred dan pergi berselingkuh dengan wanita lain bernama Barbara Graham. Dan dari pengakuan Vicky inilah kemudian misteri besar menghilangnya Charlotte secara perlahan mulai terungkap. Berikut kronologi yang diceritakan oleh Vicky. Pada hari menghilangnya Charlotte, Vicky dan Fred sedang mengambil drum di area gudang perkebunan, yang niatnya ingin mereka curi. Namun, tiba-tiba Charlotte memergoki aksi mereka dan pertengkaran panas pun kemudian terjadi antara Fred dan Charlotte.
Sampai pada satu titik di mana Fred menekankan kedua tangannya ke leher Charlotte sampai ia kehilangan nyawa. Setelah melihat Charlotte sudah tidak bernafas lagi, Fred lalu menyiramkan minyak solar ke badan Charlotte dan memasukkan tubuhnya ke dalam drum yang tadi mereka ingin curi. Drum lalu didorong ke pinggir sungai Wabash yang kebetulan berada di dalam perkebunan mereka tersebut. Fred kemudian mulai mengkremasi tubuh tak berdaya Charlotte. Drum dan bagian Charlotte yang tersisa lalu ia buang ke dalam sungai. Vicky lalu membawa mobil Charlotte dan meninggalkannya di dekat perbatasan negara bagian Indiana. Sebenarnya, tim penyidik percaya dengan apa yang disampaikan Vicky. Namun, pengakuan saja tidak akan bisa membawa Fred ke meja hijau. Mereka harus menemukan bukti fisik untuk memverifikasi cerita Vicky. Ketika Vicky diajak ke TKP di pinggir sungai Wabash, penyidik tidak menemukan apapun di sekitar TKP, termasuk pencarian bukti di dalam sungai oleh tim penyelam yang berakhir nihil. Hal itu disebabkan oleh sungai yang kerap banjir dan menyapu apapun yang ada di sekitar sungai itu. Setelah menganalisa lebih dalam, tim penyidik akhirnya beralih ke metode saintifik untuk menemukan kemungkinan bukti kejahatan, yaitu memakai geologi forensik. Geologi forensik yang dikutip dari Wikipedia adalah studi tentang bukti yang berkaitan dengan mineral, minyak bumi, dan bahan lain yang ditemukan di bumi yang digunakan untuk mencari bukti dari sebuah kasus hukum atau kriminal. Kebetulan di TKP tempat Fred membakar drum yang di dalamnya berisi Charlotte, tumbuh beberapa pohon maple. Cabang-cabang pohon yang tepat berada di atas drum dulunya diletakkan, kemudian diambil oleh penyidik untuk diteliti lebih lanjut. Sampel dari dahan cabang pohon diambil sebanyak 5 buah, dan kemudian semuanya diuji di laboratorium forensik. Dari pengujian di lab itu, mereka menemukan bahwa 2 di antara cabang pohon yang diambil, di dalamnya terdapat unsur minyak solar. Juga ditemukan fakta bahwa 2 cabang pohon yang terkontaminasi solar itu mengalami pertumbuhan yang lambat di 3 tahun terakhir. Tepat 3 tahun semenjak Charlotte dikremasi oleh Fred, bukti forensik yang ditemukan pada cabang pohon maple di TKP pun akhirnya diajukan sebagai bukti yang membenarkan pengakuan Vicky atas apa yang telah dilakukan Fred pada Charlotte. Di pengadilan, Fred kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Tidak berapa lama, pengacara Fred mengajukan banding atas putusan pengadilan pertama dan dinyatakan menang dan dijadwalkan akan dilakukan sidang pengadilan yang kedua. Di pengadilan kedua, Fred tetap dinyatakan bersalah dan dihukum 75 tahun buih. Pada tahun 2002 kemarin, Fred dikabarkan sudah bebas bersyarat. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang kenapa ia bisa bebas bersyarat. Bisa jadi mungkin karena berkelakuan baik atau Vicky atas keberaniannya bersaksi mengungkap kejahatan Fred telah mendapatkan perlindungan dari negara dan sudah diberikan identitas baru. Ia sekarang hidup di suatu tempat di Amerika Serikat dengan nama yang bukan lagi Vicky. Sementara itu, Jenny mengaku sudah memaafkan ayahnya tersebut dan juga sudah merasa cukup puas dengan akhir penyelidikan kasus kehilangan ibunya. Meskipun tidak ada sisa fisik ibunya yang telah tiada bisa ditemukan. Lalu, apa motif Fred melenyapkan Charlotte? Tidak lain adalah karena ketamakan dan harta. Ia menginginkan semua harta jatuh kepadanya. Dan dulu kasus kriminal nyata kali ini yang akhirnya bisa terpecahkan karena sebatang pohon maple.
Kalau tidak ada bukti yang ditemukan pada dua cabang pohon maple untuk membenarkan pengakuan Vicky, belum tentu Fred bisa diadili. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus yang telah diceritakan. Sampai jumpa di kasus berikutnya.